Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat. Hari ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana cara membuat dongsoi atau dimpan. Kalau yang di Hongkong ya sahabat-sahabat, mbak-mbaknya ini namanya fucu pakko dongsoi. Fucu itu kayak apa sih? Ini kembang tahu ya kalau bahasa Indonesianya. Nampak nggak teman-teman? Ini namanya kembang tahu. Fucu. Terus bahannya ada 3. Yang pertama ini pengcong atau gula batu. Terus ada fucu, kembang tahu ya. Biasanya belinya yang di toko bahan makanan yang serba ada itu, atau cap bobo kalau bahasa Hongkongnya di sini, atau di Taofubo itu juga ada. Penjual tahu biasanya juga ada ini. Ini namanya fucu ya. Terus pakkonya yang ini, pakkonya yang putih gini. Ini aku belinya $5 ya. $5 Hongkong, cukup untuk 5 orang. Ada 3 bahan untuk membuat fucu dongsoi pakko. Ininya pakkonya atau kacang putihnya ya. Aku kurang tahu kalau bahasa Indonesia apa ini ya. Terus setelah itu kembang tahu sama gula batu. Aku belinya ini ada 2, satunya nanti yang halus, yang satunya untuk yang kasar. 2. Terus kalau sudah sampai, kita rendam ya teman-teman, ininya rendam pakai air. Terus kita buka ya. Agak lama kalau buat fucu dongsoi, masalahnya harus rendam dulu. Habis direndam terus kita buka kulitnya ya. Buka kulitnya. Yang dalamnya putih, dagingnya mau, tapi kalau yang itunya kurang mau ya. Nah gini, kita rendam pakai air, terus kita buka ya teman-teman. Kalau sudah kita buka pakai ini nih, hasilnya nanti kalau direndam gini. Nampak nggak? Terus kita didihkan air ya teman-teman. Mbak-mbaknya yang ada di Hongkong biasanya buat dongsoi atau dimpan ya mbak, buat majikan. Khususnya orang-orang Hongkong biasanya senengnya ini masaknya. Agak repot ya, masalahnya harus satu-satu ini bukanya. Direndam dulu, kalau rendamannya kurang agak lama atau susah buat kulitnya. Terus kita didihkan air ya mbak, didihkan air kayak gini di panci besar. Nah ini sudah mendidih dah. Masukkan fucunya atau kembang tahunya satu aja, karena yang satunya aku mau yang agak kasar. Majikanku suka yang agak-agak ada kasarnya untuk kembang tahunya. Ini masukkan cukup 1 semua. Hari ini masak agak banyak, ada untuk kuandongnya, sup. Setelah mendidih kita masukkan, setelah airnya mendidih kita masukkan ya mbak. Terus jangan lupa gula batunya, pengdongnya secukupnya. Biasanya butuh waktu 20 menit ya mbak untuk masak fucu dongsoi. Masalahnya kita mau benar-benar lunak, jadi dia warnanya kayak santan berubah dari putih gitu. Sambil ini ya, kita nunggu kembang tahunya sampai masak. Terus pakkonya harus tetap kita ini ya,
pakco. Hari ini masaknya agak banyak kayak gini, kita pukul pakai pisau ya mbak. Loh, kulitnya nggak mau, dalamnya ada yang putih-putih. Nah ini yang sudah direndam pakco atau kacang putih nih. Nah yang ininya nggak mau, ini namanya hati atau samnya nggak mau dibuang. Terus setelah kita buang kulitnya, tetap kita rendam ya mbak pakai air. Butuh waktu agak lama sih ini, masalahnya harus satu-satu buka kulitnya. Kesibukan hari-hari, kesibukannya kayak gini. Ada kuandong itu sup yang cepat saji itu loh mbak. Kan ada dua, yang podong itu sup yang lama, masak lama. Kadang ya masak sop, kadang masak kuandong. Mbak-mbaknya yang biasanya di Hongkong tahu tuh kuandong, apalagi musim kemarau. Ini sudah memasuki musim kemarau, musim panas ya mbak di Hongkong. Nah gini mbak-mbaknya, ini kalau mendidih gini dia belum masak ya, maunya dia berubah jadi putih gitu, hancur lunak semua. Makanya ada dua pucuk, ada atau kembang tahu ada dua ini. Yang satunya nanti bener-bener jadi cair, yang satunya agak-agak kasarnya, jadi ketika makan agak agarnya kan enak. Kita terusin lagi buat ininya, belum selesai. Ini $5 tadi belinya, $5 Hongkong. Kalau mbak-mbaknya yang di Hongkong tahu ya, yang kerja di Hongkong. Aku beli $5 ini cukup untuk 5 orang. Biasanya 2 hari habis atau 3 hari. Terus jangan lupa kalau setiap masak dongsoy atau masak kolak khas Indonesia atau khas Hongkong atau khas manapun, masukkan garam sedikit ya mbak, untuk penyeimbang. Jadinya biar nggak terlalu manis banget, masih agak-agak ada harum-harumnya, renyah gitu. Kasih garam sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, untuk penyeimbang biar ada rasanya gitu. Aku kalau masak apapun pasti selalu ada gula garamnya, jadi seimbang. Masak sayur juga gitu, tak kasih garam sedikit gitu, meskipun biasanya pakai siau atau garam gitu. Kalau airnya mendidih itu jangan lupa tutupnya ya mbak, dibuka. Kalau enggak takutnya nanti dia ini airnya tumpah-tumpah, agak dibuka sedikit gini. Kalau enggak takutnya tumpah, masalahnya dia buihnya itu ke atas, buihnya ke atas. Kita lanjut lagi, ini belum selesai, harus buka kulit. Terus yang dalamnya ini maunya dibuang, sehabis dibuang kita rendam lagi untuk buang bau itunya ya, pakconya. Jadi tetap direndam biar nggak terlalu bau. Biasanya butuh waktu 20 menit ya mbak, 20 menit. Setelah 20 menit terlihat hancur semua yang kembang tahu pertama, terus dimasukkan kembang tahu yang kedua, plastik yang kedua. Terus habis itu ditunggu 5 menit, terus dimatikan apinya gitu. Kalau mau dingin boleh, nunggu dingin dulu terus dikasih es juga boleh, atau dimasukkan kulkas juga boleh. Biasanya kalau sudah dimasukkan kulkas, aku nggak perlu pakai es lagi.
tapi ya nunggu dingin dulu baru masukkan kulkas. Masak ininya agak ribet karena harus bukain satu-satu, ini agak susah ya meskipun sudah direndam kayak gini. Baiklah, nanti kita lanjut lagi di bagian kedua ya mbak. Masalahnya ini agak lama, ini harus merendam pakunya satu-satu. Nanti nunggu bagian kedua ya.